Selamat pagi menjelang siang Ibu dan Bapak. Apa kabarnya? Nggak kedengeran. Oh, kok di situ doang? Oh ya. Apa kabarnya? Luar biasa. Oke. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Ami Sundaram. Saya kebetulan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa saya itu dari Soul Sing Retreat, bukan Shakti Wellness Retreat. Jadi saya berkecimpung di dunia retreat terutama untuk trauma release. Jadi kita sebagai manusia, kita ada beban ya dari kecil, dari perutnya ibu gitu. Kita masih di kandungan ibu, kita itu sudah ditumpuk dengan emosi si ibu. Jadi kadang-kadang sebagai manusia kita tidak bisa membedakan ini emosi siapa, emosi ibu saya atau emosi bapak saya. Nah, saya bergerak di bidang itu untuk releasing trauma melalui nafas gitu. Jadi hari ini kita berbicara tentang breath for relaxation, tapi untuk hari ini kita akan berbicara tentang the power of breath. Oke? Ya. Nafas itu mempunyai sesuatu kekuatan gitu. Jadi kita bernafas bukan hanya untuk hidup, tapi karena nafas itu murah, pointer, oke, thank you. Tapi karena nafas itu murah dan setiap kali kita melakukan sesuatu kita bernafas, jadi oh ya udah, ngapain saya mikirin nafas saya, gitu, tanpa berpikir lebih dalam, kenapa sih kita bernafas? Ya, next. Oh, saya jadi tegang sendiri di sini. Oke, ya. Kenapa sih kita bernafas, Bapak Ibu? Ya, kenapa? Biar hidup. Lalu untuk oksigen. Lalu untuk apa? Untuk memompa darah. Lalu untuk apa? Untuk apa sih Bali Spa dan Wellness ini meminta saya untuk datang ke sini berbicara tentang nafas? Apa sih yang kita lakukan dengan wellness dan nafas gitu? Jadi kita bernafas itu, ini penting ya. Kita bernafas untuk melepaskan karbon dioksida. The urge, ya, ketika kita itu pingin banget nafas, bukan karena tubuh kita itu kekurangan oksigen, tapi karena kita ingin melepas karbon dioksida. Jadi selama kita sekolah, kita cuma dikasih tahu, kita bernafas untuk oksigen, tapi sebenarnya terjadi karbon dioksida itu sangat penting di dalam tubuh kita. Ketika tidak adanya karbon dioksida, oksigen itu tidak bisa masuk ke dalam sel tubuh kita. Ketika tidak ada karbon dioksida, metabolik tubuh kita itu hancur. Ketika tidak ada karbon dioksida, pembuluh darah kita menyempit. Kita pusing, kita stres, jadi emosional gitu. Jadi ada banyak sekali alasan kenapa kita harus mengecek nafas kita. Contoh, ketika kita bernafas, apa yang bergerak? Dada kita atau perut kita? Ada yang perhatian enggak? Perut. Ya, apakah semua orang bernafas menggunakan perut? Ya. Jadi ketika kita melakukan wellness atau spa gitu, siapa yang bergerak? Otot mana yang bergerak? Nah, itu harus diperhatikan karena ketika salah mengambil nafas, itu menyebabkan kita hiperventilasi. Karbon dioksidanya terlalu banyak mungkin atau oksigennya yang terlalu sedikit. Yang menyebabkan kita itu sakit. Begitu. Ya. Nah, sekarang kita mau cek dulu. Kita nafasnya pakai apa? Nafas dada atau nafas perut gitu. Ya, jadi kita akan praktek. Semoga perutnya nggak kenyang-kenyang banget ya. Oke. Satu tangan kanan ada di dada, tangan kiri ada di bawah perut. Duduknya yang tegak. Ya. Ini sesi serius ya.
Artinya apa? Banyak sekali klien saya ketika bernafas, saya suruh nafas, dia itu ketakutan sekali. Dia itu saking takutnya saya suruh tutup mata, yang terjadi apa? Aduh ini saya ngapain deh? Jadi dia nggak bisa tutup mata. Gitu, karena tidak pernah terkoneksi sama dirinya sendiri, tidak pernah terkoneksi sama nafasnya sendiri. Jadi di sini yang saya ingin sampaikan ke Bapak dan Ibu, apapun yang terjadi ya, nggak sampai 2 jam, mungkin cuma 2 menit atau mungkin 1 menit, kita akan cek siapa yang bergerak atau otot mana yang bergerak ketika kita bernafas. Apakah kita bernafas dengan dada atau kita bernafas dengan perut, ya. Nggak boleh ngicir ya. Oke, satu tangan di dada, satu tangan di perut. Silahkan tutup matanya. Tutup matanya. Nyaman dengan diri sendiri. Nyaman dengan keadaan sekitar. Hari ini saya akan bernafas dengan Bapak dan Ibu untuk hanya mengetahui siapa yang bergerak atau otot mana yang bergerak ketika saya bernafas. Apakah yang terangkat adalah dada saya atau yang terangkat adalah perut saya? Ikuti instruksinya, rilekskan bahu, rilekskan dadanya, rilekskan wajahnya. Bersama-sama, tarik nafas yang dalam. Keluarkan nafas. Tarik nafas yang dalam. Keluarkan nafas. Tarik nafasnya. Keluarkan nafas. Tarik nafas yang dalam. Keluarkan nafas. Dan perlahan buka matanya. Selamat pagi. Oke, yang bergerak apa? Dada atau perut? Yang perut mana? Aduh Bapak, sudah dapat praktek sama saya. Yang lain apa yang bergerak? Dada. Nah, kenapa ada yang perut, kenapa ada yang dada? Nah, kan pertanyaannya itu ya. Emangnya salah gitu? Nanti saya jelaskan. Tapi sebelum saya menjelaskan kenapa bernafas dada dan kenapa bernafas perut, saya juga mau menjelaskan bahwa pernafasan juga ada 2. Bernafas dengan hidung dan bernafas dengan mulut. Ini ada bedanya, sangat signifikan. Ya. Ketika kita marah, nafas kita gimana? Cepat, lambat. Ya, cepat cenderung short. Ya, kalau kita sedih? Bener. Shallow, saya nggak tahu bahasa Indonesianya shallow, tapi shallow. Lebih kayak pendek, sempit, dan juga tidak dalam. Nah, sekarang saya mau nanya, ketika kalian kaget, kita semua kaget, semua ada orang yang ngagetin kita gitu dari belakang, bagaimana nafas kita? Ya, lewat hidung apa lewat mulut? Lewat mulut dong. Kaget kan? Ya, tapi kalau kita marah, kita cenderung bernafas seperti tapi kalau rileks, kita cenderung bernafas lebih dalam. Lalu apa yang membedakan ketika kita bernafas dari hidung dan ketika kita bernafas dari mulut? Ini dia. Ya, mouth breathing, bernafas mulut, nose breathing. Jadi ketika kita bernafas dari mulut, yang terjadi adalah kita mengaktifkan sistem syaraf stres kita atau simpatetik, sistem saraf simpatetik kita. Ya. Dan secara tidak langsung kita selalu bernafas dari mulut. Ya. Kita tidak pernah diajarkan ini.
Sedangkan bernafas dari hidung kita melatih sistem saraf parasimpatetik kita atau sistem saraf rileks kita. Gitu. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan dari pernafasan mulut dan pernafasan hidung. Yang kedua, bedanya adalah tidak ada filtrasi. Jadi ketika kalian bernafas dari mulut, udara itu secara masuk, mau kuman, bakteri, coklat gitu langsung tersedot. Jadi tidak ada filtrasi. Kelembapan yang ada di ruangan ini tuh langsung disedot ke dalam tubuh kita. Sedangkan kalau kita bernafas dari hidung, itu bisa menghangatkan udara dan menyaring debu. Itu sebabnya kita punya bulu hidung. Ya, jadi ada fungsinya. Gitu. Jadi jangan dicabutin ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Gitu. Jadi mouth breathing atau bernafas dengan mulut itu menyebabkan hiperventilasi. Ya. Jadi hiperventilasi itu adalah keadaan di mana oksigennya terlalu banyak, kita terlalu banyak menghirup oksigen tapi tidak bisa dicerna oleh tubuhnya. Dan itu disebabkan karena tidak ada karbon dioksida di dalam tubuh yang untuk menyerap oksigen ke sel. Dan ini yang saya sebut tadi bahwa hiperventilasi ini menyebabkan pembuluh darah kita itu menjadi menyempit. Ya, sehingga tidak bisa masuk ke beberapa bagian. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu yang menyebabkan kita stres, hormonal problem, metabolic problem, sakit jantung, sakit ini, yaitu karena hiperventilasi. Dan kita semua hampir memiliki hiperventilasi karena kecenderungan kita untuk bernafas dari mulut. Percaya atau enggak percaya? Ketika tidur, yang ngorok siapa? Aduh, malu-malu lagi ya katakan. Ya, secara tidak langsung ketika kita beristirahat, ketika kita tidur, kita bernafas dari mulut. Ya, kita membuka mulut kita. Berarti kalau kita tidurnya 8 jam, 12 jam, jadi secara tidak langsung terjadi hiperventilasi di situ. Ketika kita sakit, yang kita ganti apa? Makanannya, ya obat-obatannya. Tapi kenapa tidak ada yang mengganti nafasnya? Untuk setidaknya bernafas lewat hidung. Nah, itu bedanya antara mouth breathing dan nose breathing. Terus yang kedua, yang terakhir, mouth breathing itu adalah untuk merasa. Itu sebabnya ketika ketawa, kita hahaha membuka mulut karena to feel. Gitu ya. Sedangkan kalau nose breathing untuk oksigenasi tubuh yang menjadi lebih baik. Dan balik ke hiperventilasi sedikit, hiperventilasi terjadi ketika kita bernafas. Lihat di sini. Ya, pipa yang terhubung itu besar sekali. Lebih mudah untuk karbon dioksida lewat. Lebih mudah karbon dioksida itu keluar dari tubuh kita. Sedangkan ketika kita bernafas lewat hidung, exhale through the nose, yang terjadi sulit sekali, lebih susah. Dan itu mengakibatkan kenapa nose to nose breathing atau bernafas lewat hidung menyebabkan kita lebih rileks. Ya, kita praktek sekali lagi boleh ya? Ya, saya harap aman semuanya ya perutnya. Kita akan mencoba untuk bernafas dari hidung, bernafas dari hidung dan mulut, dan bernafas mulut ke mulut, ya. Ingat, selalu berkoneksi dengan tubuhnya, apa yang terjadi? Oke? Dilarang ngicir, ya. Dilarang ngicir. Oke, silahkan tutup mata. Letakkan tangan di mana saja yang merasa nyaman. Satu boleh di dada, satu boleh di perut, atau keduanya di perut. Rasakan rileksnya, turunkan bahunya, boleh bersender ke kursi. Cari posisi yang paling nyaman. Kita akan melakukan beberapa praktek nafas. Yang pertama adalah nafas yang cukup cepat. Dan rasakan sensasi-sensasi
yang diberikan oleh tubuh. Tanpa judging, tanpa menghakimi. Kita mulai bernafas dari hidung, tarik nafas dari hidung, keluar nafas dari hidung. Tarik nafasnya, keluarkan. In, out, 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 in, out. Tetap bernafas. Dengarkan ketukannya. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Buka mulutnya. Hah. 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 Tetap bernafas, connect sama badannya, rasakan setiap sensasi yang diberikan kepada tubuh. Dan sekarang kita bernafas dari mulut, keluarkan dari mulut, buka mulutnya, rilekskan jaw-nya, rilekskan rahangnya, bernafas dari mulut. Ikuti saya. Tutup mulutnya, bernafas lewat hidung. Dan hanya mengobservasi apa yang terjadi dengan tubuh kalian. Bagaimana nafas ini memberikan impact ke tubuh saya. Perlahan kedipkan mata dan buka matanya. Apa yang terjadi? Mual? Ngantuk, iya, gak apa-apa. Kenapa? Sakit kepala? Ada yang sakit kepala silakan unjuk tangan. Ya, ada yang mual? Ya, ada yang kesemutan? Ya, ada lagi? Ya, kenapa? Kan jawabannya kenapa kan? Pusing juga. Nah, safe nggak atau aman nggak pernafasan seperti ini? Kalau saya jawab tergantung purpose-nya, tergantung tujuannya. Ini adalah cara saya untuk melepaskan trauma. Jadi banyak sekali orang menangis di sesi ini karena nafasnya. Ya, dan apa yang kalian rasakan, ingin muntah, mual, pusing, kesemutan, itu yang disebut dengan hiperventilasi. Ya. Jadi keadaan di mana karbon dioksidanya sedikit ya di dalam tubuh dan oksigennya banyak, tapi oksigen tidak bisa masuk ke sel karena tidak ada karbon dioksida. Jawabannya, pertanyaannya kenapa? Kenapa nggak ada karbon dioksida padahal bernafas? Karena dilepas terlalu banyak.
dilepas terlalu banyak. Dan secara tidak sadar kita melakukan itu setiap hari. Itu sebabnya kita stres. Ya. Dan pernapasan seperti ini saya lakukan untuk mimicking kondisi ketika kita stres. Sehingga orang-orang mampu untuk melepas emosinya atau melepas traumanya di sesi breathwork. Gitu. Jadi itu pentingnya mengetahui fungsi nafas. Mau lewat hidung atau mau lewat mulut. Mau pelan atau mau lambat. Gitu. Ya. Jadi kalau kalian tahu kalian selagi marah, nafasnya apa yang terjadi dalam tubuh? Otak mengirimkan sinyal ke sistem syaraf, kamu lagi ada dalam masalah. Sistem syarafnya itu jadi menegang, ya. Hormon-hormon stresnya itu meningkat. Jadi energinya banyak banget dan tidak terkontrol pikirannya. Pikirannya pingin ngelempar orang aja gitu, nabok orang aja, yang senggol katanya bacok aja gitu. Itu penyebabnya. Karena sistem syarafnya yang bergerak di situ. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang mempunyai kedudukan sebagai manajer atau pemimpin, ketika bawahannya melakukan kesalahan, yang dilakukan adalah bukan marah dulu, step back dulu. Saya mau nafas dulu. Nafasnya lewat hidung, jangan lewat mulut. Nafasnya pelan, jangan cepat. Itu fungsinya, ya. Ya, ini the sad truth. Ya, sedihnya kita sering menahan nafas saat kita bekerja. Jadi silahkan cek ketika ibu-ibu atau bapak-bapak sedang mendengarkan saya, kecenderungannya adalah kalian tidak bernafas. Ya, lagi scrolling handphone, kalian tidak akan bernafas. Lagi main laptop atau lagi kerja, kecenderungannya adalah kalian tidak bernafas. Karena kita nggak pernah diajarin nafas. Yang terjadi apa? Otot-otot diafragma atau otot-otot chest, otot-otot dada itu tuh sangat kaku. Itu sebabnya kenapa banyak orang seperti ini. Clenching shoulders-nya and unconsciously dan secara tidak sadar yang diprotek adalah perasaannya. Kenapa? Ketika kita marah, emosi, sedih, lagi trauma gitu ya, kita itu nafasnya itu akan either cepat atau terlalu lambat. Tidak akan dalam, tersenggal-senggal, gitu. Jadi di sini, dan kita tidak pernah bernafas dengan baik, menyebabkan otot-otot di sini kaku. Jadi banyak sekali trauma tersimpan di otot-otot ini, di otot-otot dada dan di otot diafragma kita, gitu. Itu yang menyebabkan juga kita stres. Kita tidak mampu untuk bernafas secara baik. Dan ketika kita bernafas melalui mulut, lebih sering, lihat, ini yang terjadi. Jaw kita, rahang kita itu ke belakang. Ini kita juga turun. Jadi itu juga sangat merusak struktural dari muka kita, ya. Dan kita bernafas melalui dada. Ya. Tadi ibu-ibu yang bernafas melalui dada itu adalah one of 1,000 reasons, signs of we are stressed. Ya. Gitu. Jadi ketika kita bernafas lewat memakai diafragma kita, itu adalah switch di mana kita, saya mau relax, gitu. Keempat ya kita hiperventilasi, dan 5 penyebab gangguan metabolisme tubuh, ya. Jadi ada hubungan yang besar sekali antara nafas dan emosi. Jadi kalau emosi sangat susah dikontrol, maka yang dikontrol adalah nafas. Kalau pikiran susah sekali dikontrol, maka yang dikontrol adalah nafas. Itu adalah penghubung antara internal dan eksternal kita, ya, outcome dan income kita. Jadi kalau seumpamanya income kita atau apa yang terjadi di dalam tubuh kita itu sangat susah kita lakukan, maka kontrollah nafas kita, gitu. Oke? Sekarang kita akan praktek lagi untuk mengetahui apa itu diafragma, ya. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah sangat unik. 1, nafas dari hidung, dan yang kedua kita tarik dari sipping through the tip, ya. And let it go through the mouth. Jadi kayak gini, hidung, hidung,
Hidung. Ya, kenapa? Kita sedang memperlebar diafram kita. Kita sedang merelaksasi diafram kita supaya nanti nafas normalnya enak. Ya. Ada pertanyaan? Udah pada bisa? 1, nafas dari hidung. 2, sipping through the tip. Ya, tarik ya kayak minum kopi. And then let it go through the mouth. Oke. Oke, sudah siap? Ya. Oke, kita coba. Silakan tutup matanya. Letakkan tangan di mana saja. Rilekskan bahunya. Rilekskan dadanya. Kita akan mulai. 3, 2, 1, tarik nafas dari hidung. Sipping through the tip. Pelankan nafasnya. Dan bernafas dari hidung. Perlahan buka matanya. Apa yang dirasakan? Stres? Oh, fresh. Saya kira stres. Ada lagi sensasi yang tubuh ceritakan ke kita? Badan lebih hangat. Lagi? Ngantuk kayaknya ya? Ya Ibu ya? Ada lagi nggak? Ada perasaan sesuatu yang di sini? Katakan. Lagi? Ada? Ada? Ya. Yang merasa ketekan di daerah sini itu adalah diaphragm yang expanding. Ya. Dan itu wajar. Kenapa? Lagi. Karena kita cenderung tidak bernafas. Di dalam yoga, nafas itu adalah prana. Dan prana itu adalah energi. Jadi ketika energi kita stuck, itu karena nafas kita stuck. Kalau kalian mau mendapatkan energi, bernafas dulu. Ya, baru makan. Gitu. Jadi pernafasan seperti ini ketika kalian tahu, wah saya stres banget nih, saya emosional banget nih. Ya, biarkan diafragmanya berdilatasi, membesar, rileks, sehingga nanti ketika kita bernafas dari hidung, nafasnya bisa panjang dan pelan. Ya, itu fungsinya. Dan kenapa sih hangat? Ya, kenapa bernafas seperti ini bisa membuat kita hangat? Itu artinya energi di dalam tubuh kita sedang teraktivasi. Dia bergerak, ya. Jadi kita diaktifasi dengan apa? Simbolnya adalah dengan keadaan tubuh kita menjadi hangat. Kalau sudah suntuk, kalau sudah pusing sama kerjaan, cepet-cepet. Wah, nafas saya gimana nih? Nafas saya gimana nih? Gitu. Berubah langsung nafasnya dari pernafasan dada ke pernafasan perut, dari pernafasan mulut ke pernafasan hidung. Oke. Ups. Ini dia.
Ini ada stress breathing, pernafasan ketika kita stres, dan relax breathing. Ya. Kita harus pahami bahwa ketika kita stres, kita akan cenderung bernafas dari mulut. Karena badan kita berpikir, saya membutuhkan oksigen yang lebih besar, energi yang lebih besar. Dan ketika kita menarik nafas, itu adalah sistem saraf stres yang terjadi, yang aktif. Ketika kita mengeluarkan nafas, yang aktif adalah sistem saraf rileks kita. Makanya ketika melahirkan, Bu, panjangin nafasnya Bu, gitu, supaya ototnya rileks, gitu. Ya, ketika mau disuntik, Bu, tarik nafas, keluarkan yang panjang Bu. Supaya apa? Supaya para saraf parasimpatetiknya atau saraf rileksnya itu aktif. Jadi baik untuk melepaskan nafas itu secara pelan juga dan melalui hidung. Ya. Stress breathing juga bernafas pendek, berat, dan cepat. Ya, perhatikan orang. Ya, jadi kalau seumpamanya anak buahnya atau siapa gitu, suaminya atau istrinya, kayaknya nafas kamu ini deh, cepet deh, lambatin, gitu. Ya, supaya dia bisa menjadi rileks dan bernafas dada. Dan terkadang orang yang stres itu sangat susah menarik nafas. Balik lagi, karena anatomi tubuhnya berubah dari seperti ini menjadi begini. Jadi ketika bernafas tadi dia sangat susah karena stres. Dan kita harus sadar bahwa 99% penyakit yang kita punya itu akibat emosional. Ya. Karena kita stres. Karena tidak memiliki regulasi emosi di situ. Itu pentingnya. Kita setidaknya untuk mengetahui emosi kita dan mengetahui cara kita bernafas. Sedangkan relax breathing otomatis akan bernafas dari hidung dan menggunakan diafragma kita. Ya, yang kita lakukan itu untuk mengaktifkan atau melebarkan diafragma kita. Bernafas dengan dalam, ringan, dan pelan. Dan yang ketiga bernafas lagi dengan diafragma dan effortless. Effortless itu artinya santai, nafasnya santai. Ya. Jadi ibu-ibu ini pentingnya sekali, ibu-ibu dan bapak-bapak ini penting sekali untuk kita pelajari di dunia wellness, bagaimana nafas itu sangat mempengaruhi kesehatan kita, jiwa kita, dan emosi kita. Yuk. Oke. Tadi Oke. Lalu bagaimana cara bernafas yang benar? Kan ini pertanyaannya ya. Kan ini kita mencari solusi dari kebimbangan kita. Dari tadi apa yang kita lakukan, entah itu bernafas dari hidung cepat, bernafas diafragma, itu hanya mengaktifasi tubuh kita. Ya. Tapi saya tidak menyarankan untuk bernafas seperti itu sehari-hari. Jadi ketika kita beraktivitas, kita harus memiliki cara yang baik sehingga tubuh kita teroksigenasi dengan baik dan terhindar dari hiperventilasi. Oke. Nah, cara yang baik di dalam bernafas itu adalah yang pertama, bernafas dari jadi tutup mulutnya. Ya, ketika saya berbicara seperti ini, kadang-kadang saya harus menutup mulut saya supaya karbon dioksidanya nggak terlalu banyak lepas. Jadi saya kadang-kadang plester mulut saya. Jadi ketika saya mendaki atau olahraga, kadang-kadang saya plester lip saya, bibir saya, supaya saya hanya bernafas dari hidung. Gitu. Jadi selalulah bernafas lewat hidung, bernafas yang dalam, ringan, ya. Dan juga pelan. Nah, ketika bernafas seperti itu juga gunakan nafas dari perut, jangan dada. Oke, bagaimana caranya? Jadi, ketika kita bernafas, kecenderungan kita bernafas seperti ini. Terus lupa keluarkan nafas. Sampai akhirnya tegangnya hilang, baru gitu. Ya, ataupun yang terjadi pausnya lama banget gitu, jedanya lama banget,
Itu yang menyebabkan tubuh kita juga tidak teroksigenasi dengan baik. Jadi kita bisa melatih tubuh kita dengan mempraktekkan ini sehari-hari atau waktu ingat. Nah, kalau biasanya kan masalahnya ibu-ibu itu pagi-pagi rempong ya ngurus anak, ngurus dapur gitu, jadi nggak ada waktu untuk bernafas seperti ini. Tapi ini bukan meditasi, ya. Jadi kapanpun ya ingat wajah saya, ya ke wajah saya, ingat nafasnya, langsung comeback ke dirinya. Oh, saya harus berubah nafas, gitu. Oh, saya lagi stres nih, cek nafasnya. Ya, saya lagi dimarahin siapa? Cek nafasnya. Saya lagi khawatir. Curhat ya Pak. Ya kalau lagi curhat nafas mana tuh Pak? Nanti dicek ya Pak ya. Nah selalu cek nafas. Ya supaya ini caranya kita self love. Bukan cuman pergi ke mall terus belanja. Ya ada bedanya self love sama self indulge gitu. Jadi self love kita kadang-kadang bisa sesimpel hanya connect dengan nafas. Oke. Sekarang kita akan melatih nafas yang benar. Dan ketika melatih, it's okay ketika kalian masih bernafas dari dada. So don't force yourself untuk saya harus bisa sekarang. Ya, kadang-kadang orang seperti itu. Karena kita sudah bernafas melalui dada mungkin sudah 30, 40, 50 tahun. Ketemu saya baru 1 jam sudah ingin berubah. Kan nggak mungkin. Jadi harapan saya adalah be gentle to yourself. Kita pelan-pelan tapi selalu ingat dan latih. Ya, caranya adalah ketika bernafas, kita menarik nafas, yang bawah yang kembung, perutnya yang kembung, seperti balon. Ya, ketika balon penuh udara nggak ada yang kempes, sama seperti perut. Ya, kecuali ada lemaknya yang banyak, gitu lain cerita ya, gitu. Jadi ketika narik nafas, connect sama otot-otot perut yang di sini dan tarik nafas, kembangkan perutnya, kembangkan dadanya. Saya suka bilang belly, chest, head. Terus gitu pelan-pelan diturunkan dari hidung. Nggak usah cepet-cepet. Nggak. Ya, pelan-pelan aja. Nah, di beberapa orang ini akan sangat susah. Ya. Kenapa susah? Karena biasa rushing. Harus cepet. Nah, orang yang suka ya cepet-cepet. Kalau disuruh pelan itu nggak bisa. Ya. Jadi kenapa sih orang pada suka cepet-cepet gitu ya? Itu bukan hanya personalitasnya saja, tapi dia sedang dikontrol oleh sistem syarafnya. Ya, sistem syaraf simpatetiknya, sistem syaraf stresnya. Dan apakah bisa diubah? Bisa. Caranya nafas. Ya, selalu ada hubungannya dengan nafas. Apapun itu saya percaya. Ya, ketika anak-anak ngelempar skincare kita, wah, pasti kan nggak mungkin ya. Pasti lewat dari mulut. Dan itu selalu kita bisa kembalikan ke nafas kita supaya kita bisa lebih gentle terhadap diri kita. Oke, nah sekarang kita akan praktek kembali. Kita akan bernafas dari hidung dan keluarkan dari hidung. Ingat, yang bergerak ketika bernafas itu adalah perut kita, dada kita, lalu keluarkan pelan-pelan dan lebih panjang dari tarik nafasnya, itu dari hidung. Ya, kita praktek sekali lagi. Saya harap Pak Dewo tidak tidur. Saya harap tidak ada yang tidur ya. Oke, silahkan tutup mata. Hanya terkoneksi dengan tubuhnya, badannya. Izinkan ya, izinkan badannya rileks, izinkan dadanya rileks, diafragmanya rileks. Boleh meletakkan satu tangan di dada dan satunya lagi di perut. Terkoneksi dengan perutnya dulu. Tarik nafas. Sangat pelan, sangat pelan, sangat pelan. Dan keluarkan nafas pelan-pelan, pelan-pelan. Dengarkan instruksinya, tarik nafas dari hidung,
2, 3, 4. Tahan sebentar. Dari hidung keluarkan nafasnya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tarik nafas. Pelan-pelan, 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 pelan-pelan. 2, 1. Keluarkan nafas. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tarik secara perlahan. Keluarkan nafas. 4, 3, 2, 1. Tarik nafasnya. Keluarkan nafas. Dan sekarang bernafas normal. Perlahan buka matanya. Gimana perasaannya? Tenang. Ada yang disuruh pelan-pelan nafas malah pingin cepat-cepat, ada nggak? Ada nggak? Ya, jadi silahkan dilatih bapak-bapak, ibu-ibu. Ini sangat penting ya. Ini sangat penting untuk kita lakukan setiap hari untuk self love kita. Ya, kita bernafas deep, slow, and light, nose breathing. Gitu. Jadi bagaimana pengaplikasian nafas rileks ini pada saat terapi, itu yang paling penting. Jadi kliennya dilihat dulu nafasnya lewat mana nih, dada atau apa? Ya, diafragma atau dada, hidung atau mulut. Nah, kalau pas di terapi silahkan Bapak bule, Ibu bule atau Bapak siapa gitu, silahkan bernafas dari hidung. Ketika kita pijat, ternyata dia kesakitan. Ya, slowly breathing through the nose. Ya, jadi di-encourage, diingatkan untuk selalu bernafas lewat hidung. Karena hasilnya akan jauh sekali berbeda daripada ketika dia sakit, dia nafasnya beda. Ya, jadi kita bisa menyampaikan kepada peserta atau klien kita untuk selalu bernafas lewat hidung. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ada waktu untuk Q&A? Oke, ya. Oke, kenalkan lagi saya Guswin. Sorry ya, saya agak aktif hari ini. Jangan-jangan nafasnya cepat, Pak. Maksud saya kebetulan ada praktisi breathing. Saya mau tanya ini untuk saran juga untuk terapis nanti. Iya. Kebetulan kan banyak terapis yang notice misalnya ada tamu yang sering ngorok kayak gitu kan, mungkin itu tanda sleep apnea ya, betul ya? Sleep apnea. Betul. Ya. Henti nafas. Ya. Apa ada saran short trick gimana caranya kita misalnya kan habis ngambil treatment terapisnya notice ada sleep apnea, which is itu nggak bagus untuk klien. Apa ada short trick yang bisa disarankan kepada tamu dan gimana nanti yang bisa nanti saya tanyakan ke terapis. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Pertama-tama yang disarankan adalah memberikan nomor saya, Pak. Salah. Bukan ya. Itu adalah keadaan unconscious ya, tidak sadar ya. Kita ngorok itu kan nggak sadar ya. Jadi yang saya sarankan kepada terapis selain menghubungi saya adalah bernafas lewat hidung selama 60 menit ke depan, atau kliennya selama massage diajak hidung to hidung ya. Karena balik lagi Pak, ini dia yang saya maksud, terapis itu kan cuma 1 jam, terapi itu kan cuma 1 jam. Disuruh berubah secara cepat itu kan butuh waktu yang lama gitu. Jadi yang kita encourage untuk klien adalah, Pak, Bu, ayo kita nafas dari hidung yuk gitu. Jadi diajarin Pak. Jadi ketika kita nih, kebetulan saya suka massage, pijat di sini, pinggul ke atas gitu, breathing through the nose,
And then waktu turun, exhale through the nose, inhale through the nose. Aduh, sakit, nggak apa-apa. Nose breathing. Gitu. Jadi kita yang encourage. Kalau cuma dikasih, kamu nafas dari hidung ya? Jawabannya iya. Tapi pas praktek, gitu. Jadi kita sebagai terapis, kita juga yang harus encourage. Karena mungkin si bule atau siapa, peserta clients itu bernafas seperti itu sudah 40, 50, 60, 70 tahun. Jadi ketika datang ke kita jangan ekspektasi berubah, ya. Kita yang aktif, Pak. Ya. Nanti kalau yoga barn tambah banyak kliennya, hubungin saya lagi, Pak ya. Ya, bercanda. Ada lagi? Ya. Oke, terima kasih. Ibu sering flu? Oh ya, itu dia. Jadi yang terjadi adalah ketika sering flu atau ketika sedang flu, ketika kita sakit, tubuh kita lagi stres, ya. Jadi jangan dipaksa, biarin aja dulu dia nafas lewat mouth to mouth breathing, biarin, ya. Jadi kita tidak menambah stres ketika tubuh kita lagi stres. Tapi ketika sudah kembali, maksudnya sudah fit, kembalikan lagi yang slow breathing tadi. Bernafasnya 4, inhale-nya 4, exhale-nya 6 atau 8. Gitu, itu yang bisa saya kasih. Jadi kita tidak menambahkan stres ketika tubuh sudah stres. Ya. Menjawab nggak, Mbak? Terima kasih. Oke. Waduh, ada waktu nggak? Boleh lagi satu? Satu lagi, ya, satu lagi. Silakan. Selamat siang, terima kasih untuk waktunya. Nama saya Kusuma dari Grand Hyatt Bali, Nusa Dua. Pertanyaan saya adalah, apakah benar kalau nafas dada itu lebih pendek daripada nafas perut? Nah, bagaimana cara kita untuk melatih nafas perut? Apa saja exercise yang dilakukan? Terima kasih. Ya. Ini pertanyaan penting ya, Bapak Ibu. Apakah benar pernapasan dada itu lebih pendek? Jawabannya benar. Ya, balik lagi, seseorang yang bernafas lewat dada adalah seseorang yang stres. Tidak ada bayi satupun yang bernafas lewat dada, nggak ada. Kecuali bayi ibunya sudah bertrauma, gitu ya. Jadi diturunkan traumanya ke bayinya, iya, dia akan bernafas mungkin lewat dada. Tapi most of the time, the babies will breathing through the belly, gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk secara sadar atau tidak sadar supaya kita bernafas dari hidung dan bernafas secara diaphragm itu adalah biarkan dia aktif diafragmanya, biarkan dia bekerja, ya, gitu. Dan saran kedua, silahkan hubungi saya lagi, Pak. Bercanda lagi saya. No, ya, tapi itu saran saya. Jadi silakan ibu-ibu, bapak-bapak, bekal saya untuk ke rumah gitu adalah bisa dilakukan 10 kali sampai sebelum kita bernafas yang pelan dan dalam itu, ya. Ingat, jangan paksa tubuhnya untuk mengerti sekarang. Baru ketemu sama saya kan baru 1 jam. Bapak Ibu bernafas seperti itu nggak tahu berapa lama. Be patient, be gentle, ya. Love yourself. Oke, terima kasih. Saya sangat apresiasi ya dengan kehadiran Ibu Bapak yang sudah meluangkan waktu 1 jam untuk mendengarkan celoteh saya. Banyak terima kasih untuk Bali Spa Wellness Association,
dan ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, semoga apa yang saya bisa sampaikan dapat diaplikasikan ke kehidupan nyata. Karena knows better doesn't mean do better, ya. Kita hanya bisa berubah ketika kita berubah action kita. Terima